Shalom dan selamat Sabat kami ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita tiba di pelajaran yang kelima dengan judul yaitu Jalan Nuh. Diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7, dan Kejadian pasal 7 ayat 20 sampai Kejadian pasal 9 ayat 17. Dan juga dalam komentar Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilidnya yang pertama, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang satu kisah yang sudah sangat familiar, yaitu tentang satu kisah Nabi Nuh. Di sini dikatakan tentang bagaimana Nuh membuat bahtera, bagaimana Nuh dipanggil oleh Tuhan hingga Nuh akhirnya menurut perintah Tuhan dan Nuh akhirnya selamat dari bencana air bah. Diawali dengan satu ayat di sini di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 14, juga dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 5 sampai 13, juga dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 3 sampai 17. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang haram yang tidak haram, dan dari binatang yang halal, dari burung-burung, dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah itu meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbuka tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu.
Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta istri anak-anakmu dan istrimu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Teman-teman semua, kisah Nabi Nuh ini atau perjalanan Nuh bersama dengan Tuhan dalam sebuah cerita yang sangat berbanding terbalik dengan perjalanan kita pada zaman ini. Nuh menghidupkan kebenaran yang setia dan tekun dalam mempersiapkan bencana yang akan datang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nuh, dari kisah Nabi Nuh ini, Nuh pada saat itu, dia hanya seorang diri bersama dengan ketiga anaknya untuk mengerjakan perintah Allah. Nuh hanya seorang diri bersama dengan ketiga anaknya untuk melakukan perintah yang Allah perintahkan. Pelajaran untuk kita pada saat sekarang ini. Walaupun kita sendiri, sama seperti itu. Dia seorang diri, dia hanya bersama dengan anak-anaknya. Dia seorang diri, dia dihina, dia ditertawakan, dia tidak didukung dengan lingkungan sekitar, tetapi dia tetap melakukan pekerjaan Allah. Sama seperti kita sekarang ini. Walaupun mungkin kita sendiri, walaupun mungkin tidak ada yang mendukung kita, walaupun mungkin lingkungan menertawakan kita, walaupun mungkin lingkungan mengejek kita, tetapi walaupun sendiri, kita yakin bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita. Sama seperti Nabi Nuh, walaupun dia sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan, akhirnya dia selamat dari bencana itu. Dan yang harus kita lakukan adalah menurut perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan demikian, haruslah kita kerjakan. Jangan kita membantah, jangan kita menolak, dan jangan kita mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan, maka kita harus menjawab, inilah aku, utuslah aku. Aku akan pergi. Sama seperti tema gereja kita pada tahun ini, I will go. Kita harus pergi. Kita akan pergi untuk mengabarkan pekerjaan Tuhan. Kita akan pergi, kita harus pergi untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sama seperti Nuh, begitu Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh, engkau harus buat bahtera itu demikian, demikian, dan demikian. Bentuknya harus demikian, kayunya harus dari kayu ini. Nuh langsung menjawab, ya Tuhan, aku akan pergi, aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Walaupun tidak ada yang mendukung, walaupun tidak ada yang menguatkan, walaupun tidak ada yang membantu, tetapi bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di-like dan juga komen di bawah. Dan juga kalau teman-teman ingin share, silahkan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Kalau videonya layak, teman-teman merasa layak untuk di-share, silahkan untuk di-share. Dan juga kalau teman-teman mau subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, loncengnya jangan lupa untuk dinyalakan, agar teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video-video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai
kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.